Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan seperti judul di video ini, aku mau ngerekomendasiin kalian buku religi. Untuk buku yang pertama adalah buku fiksi. Untuk kalian yang merasa bosan buat baca, nggak punya waktu buat baca, buku ini bisa dibaca sekali duduk. Dan kenapa aku bisa bilang gitu? Karena buku ini tuh mostly isinya dialog. Dan sekadar info aja, buku ini tuh berlatar Ramadan. Buku ini sendiri memiliki tokoh utama yaitu Cak Delom. Dan Cak Delom ini merupakan orang gila. Jadi, dengan kata lain, kalian akan belajar soal menjadi muslim dari orang gila. Si Cak Delom ini ceritakan sebagai orang yang paham agama, tapi dia nggak pengen mengaku dirinya sebagai muslim. Bahkan dia tuh bener-bener takut banget sama Allah. Makanya di keseluruhan kehidupannya dia tuh banyak ngasih advice, tapi dia tuh nggak pengen menjadi orang yang superior dan lebih banyak menjadi kritikus. Dan ini merupakan cerita yang menurut aku ajaib, kalian harus banget baca. Oke, karena aku baru aja fresh baca buku rekomendasi yang kedua, mungkin untuk rekomendasi buku yang kedua ini akan lebih banyak aku bahas. Lanjut untuk buku yang kedua ini ditulis oleh Ahelwa. And just for overview, aku beli buku ini tuh berbahasa Inggris, jadi I wanna sorry at the first kalau semisal nanti aku banyak mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang itu tuh cukup sulit. Adalah buku bahasa Inggris pertama yang selesai aku baca. Ini punya starting point yang bagus karena di awal kalian nggak akan disuguhi dengan teori langsung, tapi disuguhi dengan behind the story dari penulis, dari pencarian dia yang tidak ada batasnya keliling dunia. Akhirnya dia bisa menemukan apa yang dia cari, yaitu cinta, dan gimana dia bisa menemukan Allah gitu dalam agama muslim itu. Awal itu kita dikasih pesan teman-teman, ada judul topik The Powerful Prayer of a Stranger. Jadi si penulis ini juga bertanya-tanya kepada siapa yang berdoa sampai-sampai buku ini tuh bisa sampai ke mereka. Buku ini tuh punya quotation dari setiap topiknya. Quotation apa? Itu dalam bentuk cerita, dan ditulisnya tuh dalam kalimat yang lebih kecil daripada kalimat yang lainnya gitu. For a reminder ya, apakah buku ini tuh valid? Jawabannya bisa dipertimbangkan karena buku ini punya referensinya. Ada semacam penomoran gitu di akhir setiap kalimat yang menandakan di mana sumbernya. Dan ada beberapa few things to consider. Jadi kalian akan dapat guiding sebelum kalian baca. For the last, kenapa buku ini istimewa? Karena whatever your religion is, you are accepted here. Untuk punya banyak yang sudah aku siapkan dan pengen sampaikan ke kalian. Ini adalah beberapa poin ya. I've learned from this book adalah yang pertama, aku divide from the topic ya. Yang pertama tuh soal Quran. Aku tuh jadi tahu kalau Quran tuh sebetulnya punya medicinal vibration. Ada juga cerita kenapa kok kita sebagai muslim tuh baca Al-Quran terus-terusan, padahal ya kita udah pernah baca, ngapain dibaca terus. Nah, ada satu cerita yang itu ngasih tahu ya, perumpamaannya seperti your bag may not have been able to contain the water, but over time the water you poured within it wasn't away all the darkness of the cold. Yang kedua adalah about spiritual dimension of Islam. Jadi aku cukup direngkuh ya dengan buku ini. Aku merasa senang at once ketika aku membaca about spiritual dimension of Islam. Aku merasa senang menjadi seorang Islam. All of what we need is already provided by Allah. And next, for the 3 is Taubah, repent and return to unity. Kita tuh diminta untuk repent, jadi mengulang-ulang kata istighfar contohnya. Kita tuh juga terdistrak selama salat, kemudian kita selama ini juga mencari-cari pujian-pujian dari dunia. Itu sebenarnya hal-hal yang perlu kita minta maaf loh, walaupun sekadar kita kedistrak, walaupun sekadar ya Allah hari ini aku egois banget karena aku pengen banget terpuji sama orang. Itu adalah things to repent ya. Masih di topik yang istighfar itu ada yang namanya transforming into prayer.
Jadi kita tuh istighfar itu kan buat ngilangin dosa. Nah, tapi istighfar itu juga untuk kembali ke Tuhan. Makanya ada dalam buku ini tuh istighfar yang lebih panjang ya, bacaannya tuh astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap kita tuh mendapatkan suara yang enggak baik gitu ya, alias devil, kita tuh bisa return to God dengan istighfar itu. For the fourth, forgiveness. Ini adalah chapter kesukaan aku. Jadi hampir semua isi buku ini tuh aku underline loh teman-teman. Yang bener-bener aku kasih ini sticky note itu adalah bagian forgiveness. Aku suka banget. Di sini aku baru tahu ya kalau dengan kita maafkan orang lain, Allah itu malah ngasih kesempatan buat kita dihapus dosanya. Ada warning juga loh, untuk kita bisa memaafkan diri kita sendiri, karena kita tuh bisa mencelakakan orang lain karena kita tuh punya blaming belief. Di sebuah cerita, we are all on one boat, what happens to one of you affects the collective consciousness of the entire world. When you don't forgive yourself and choose to punish or hurt yourself, all of humanity suffers. The next topic adalah saya. Aku di sini mendalami kata dari la ilaha illallah, itu punya makna yang lebih besar, dimana kita tuh melepaskan our gods. Sebenarnya setiap orang tuh punya multiplisir lah. Kadang kita tuh merasa kita udah Islam banget, kita udah sangat Muslim dan juga menyembah Allah, kita sholat setiap waktu, tapi kadang kita juga sadar kita tuh juga punya Tuhan yang lain lah. Kita menuhankan diri kita sendiri, kita pengen praise atau dipuji, keinginan itu maksudnya itu menjadi multiplicitas. Dan juga di sini tetap ada remindernya kok kalau sebenarnya separation we feel from God is just an illusion. Justru kita diajarkan dari sajdah ini untuk melepaskan our gods, karena dengan adanya Tuhan yang double-double itu bisa bikin chaos. Next topic itu ada salat. Di salat ini, ketika kita kedistraksi waktu salat, justru itu adalah pentingnya salat itu sendiri. Karena kita kedistraksi, makanya kita perlu salat. Kita perlu salat supaya kita ingat sama Allah. Ya, ada satu secret recipe yang aku temukan bahwa di buku ini ketika kita sholat atau ketika kita prayer, sebenarnya aku cukup sulit membedakan prayer di sini maksudnya is sholat isal ataukah prayer berdoa, karena the mean is same ya. Tapi intinya ketika we are doing prayer, the time stop. Ketika kita sholat atau ketika kita berdoa, kita kan ngeburu-buru ya. Ya mungkin kita nggak punya waktu buat berdoa, kita nggak punya waktu buat sholat. Padahal dengan kita doing prayer, itu sebenarnya waktu berhenti. Dijelaskan kalau kamu tuh gak punya waktu untuk mengingat Tuhan selama 30 menit, maka ingatlah Tuhan selama 1 jam. Itu bener-bener aku sekilas bacanya merasa itu sebagai sarkasme ya. Padahal the time is stop. Jadi berdoa aja. Salat is the highest spiritual realization of success. Makanya kenapa kalau kamu mau sukses, sebenarnya sukses ini makanya macam-macam sih. Itu kita bisa dapetin dengan salat. Ada juga the celestial power of prayer times. Setiap salat itu ada maknanya. Kenapa pada maghrib, kenapa jam segini, dimulai dari kapan. Tapi kalau di buku ini, the celestial power of prayer times itu dimulai dari maghrib. Jadi benar-benar awal the stage of prayer itu dimulai dari malam. Walaupun ada beberapa scholars yang bilang kalau startnya tuh pagi. Maghrib itu adalah when the sun sets, itu artinya ego kita diturunkan, dan waktu isya itu kita tuh seperti dilahirkan kembali. Nah, waktu subuhnya itu kita mendapatkan lighting itu. Habis ini sekadar just overview dari aku yang bisa simpulkan, tapi kalian bisa praktek ini di bukunya. Waktu subuh itu kan kita badannya weaken ya, alias melemah. Nah, justru doa itu bisa lebih cepat tersampaikan atau dikabulkan. Waktu duhur itu waktu sibuk-sibuknya kita kan. Nah, waktu kita sangat powerful untuk melakukan kegiatan. Justru di duhur itu kita diriman supaya kita menahan arrogance, angry ke orang lain. Dan kita diminta untuk sholat duhur juga supaya kita bisa dapat a laser focus. Di asr times itu adalah ongoing untuk sunsets gitu. Jadi di asr ini kita seperti yang tadi aku bilang ya, maghrib kan
this beginning-nya ya. Nah, asr itu kayak going to the final purpose-nya. Ini adalah akhirnya gitu. Deskripsikan kalau di asr itu ada yang namanya loss desires, greed alias keserakahan itu yang muncul di hati kita, yaitu perlu dibersihkan, dan juga untuk mengetahui what's we are truly our purpose in this life. Kemudian next adalah zakat. Di sini aku menemukan bahwa zakat itu really powerful, dan gak harus kok dalam bentuk zakat yang beneran zakat. Kadang kita berbagi itu dalam bentuk berbuat kebaikan, senyum, ngasih healing, atau mendengarkan orang lain, itu juga bisa jadi berbagi. Our existence is not depend on survival on the fittest as much as it is on the survival on the kindest. Kita memberikan kepada orang lain itu juga bisa membantu untuk mengurangi dosa kita. Kalau semisal kamu tuh mengalami masa-masa yang sulit, coba deh untuk sedekah, berbagi. Kemudian next untuk Ramadan itu sendiri, jadi dengan kita berpuasa itu kita bisa memangkas langsung gitu batasan hubungan kita antara Tuhan dengan kita. Dan sebetulnya kita melihat puasa itu kita menjadi manusia yang tobat. Sebenarnya poin dari puasa dan juga beribadah di Ramadan itu bukan waktu Ramadannya. Tes dari suksesnya kalian atas puasa dan juga ibadah itu justru setelah Ramadan. Apakah setelah Ramadan kalian tetap konsisten gitu melaksanakan apa yang udah kalian lakuin di Ramadan? Itu the spiritual stage of fasting. Aku baru tahu ya, ternyata tuh ada yang pertama outer fasting, nggak makan, menghindari untuk minum. Dan ada innernya itu kita menahan untuk melakukan perbuatan dari dalam, puasa mata, puasa pendengaran, puasa mulut, dan puasa hati. Kurangi judgment kita sama orang lain, dengerin gosip. Stage yang ketiga itu adalah heart. Jadi heart itu ketika tadi outer inner, nah heart itu ketika kita melihat from the eyes of God. Berbuat itu sambil mengingat sebenarnya dari Allah ini boleh gak sih? Kemudian the next itu ada haji. Kita haji, kita melepaskan semua yang menempel di diri kita. Jadi haji itu sebenarnya mininya adalah letting go. The next adalah spiritual secrets of death. Ada satu kalimat yang cantik banget teman-teman. Ini ada di pembuka kalimat. Kalimatnya kayak gini. Our death is our wedding with eternity. Jadi waktu kita mati itu kita sebetulnya menikah dengan keabadian. Nah, satu poin yang aku dapat sebenarnya sih dari keseluruhan buku ini adalah di dalam diri kita tuh punya yang namanya fitrah. Fitrah itu adalah diri kita yang asli. Kita tuh diberikan spiritnya Tuhan. Makanya kenapa kok kita tuh bisa lebih tinggi nih daripada syaitan itu. Ini bisa di-cross-check lagi ya. Ini yang seperti yang di buku itu sampaikan. Tapi sebetulnya essence yang ada di dalam diri kita dan juga ada di diri kamu itu yang akan abadi. Jadi yang akan abadi dan juga everlasting itu adalah essence kita. Makanya tuh kenapa kita tuh diminta untuk janganlah mempercantik semua yang hanya terlihat aja, tapi perbaikilah deeds kalian, perbaikilah niat kalian. Ya, satu topik ada orang yang takut untuk mati. Nah, inilah alasan kenapanya, karena kamu terlalu menggenggam erat sesuatu yang lain selain Allah. Itu jawabannya. Dan for the last dijelaskan soal heaven and hell. Kalau kita lihat kan pasti kontras banget ya. Tapi ada fun fact-nya adalah di buku ini dijelasin bahwa surga dan neraka itu diisi oleh sama-sama pendosa. Bedanya kalau surga itu diisi oleh pendosa yang regret. Nah, kalau yang di hell ini adalah pendosa yang dia tetap abai. Surga dan neraka isinya sama-sama pendosa. Karena kita diturunkan ke bumi ini, itu kan juga dengan setan itu berjanji aku akan seberusaha mungkin untuk ganggu si manusia ini. Mau jawab apa? Aku juga akan mengajak hambaku ini untuk mau seberapa dosa mau mereka atau seberapa kamu berhasil untuk menggoda mereka, aku akan tetap mengajak si hambaku ini untuk tetap balik ke aku. Jadi memang poinnya kita memang pasti semuanya pendosa. Itu sih yang aku tangkap. Dan kalau di cross check, satu fun fact terakhir adalah hell doesn't have fire. Ada satu cerita di mana orang itu sedang mencari api, makanya dia mau ke neraka gitu. Dia mau cari api ke neraka. Udah tuh di sini sama malaikat ke gerbang masuk mau ambil api. Nah, waktu keluar dia tanya malaikat, bingung, loh kok gak nemu api padahal kan ini neraka gitu. Akhirnya dia dapat jawaban,
dari malaikat, sebenarnya api itu tuh bukan dari neraka itu sendiri, tapi api itu ada dari setiap orang yang masuk ke neraka. Tapi itu as just a story. Jadi beberapa info yang aku sampaikan di sini itu sebenarnya ada beberapa yang lebih ke perumpamaan dan juga not as the main itself. Tapi I hope this will be meaningful for you. Thank you for watching. Sampai jumpa.